evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan di tengah-tengah proses belajar mengajar untuk memantau kemampuan siswa secara berkelanjutan. Waktu pelaksanaan evaluasi formatif sendiri dilakukan secara rutin selama proses pembelajaran berlangsung, misalnya di akhir sebuah bab, setiap minggu, atau bahkan di tengah-tengah sesi diskusi. Tujuannya itu adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki cara belajar dan bagi guru untuk menyempurnakan cara mengajar. Fokusnya adalah perbaikan, bukan sekedar pemberian nilai akhir. Sebagai kesimpulan, evaluasi formatif sendiri itu berfungsi sebagai alat navigasi dalam pembelajaran yang memastikan bahwa jika ada kesalahpahaman, hal itu bisa segera diperbaiki sebelum mencapai ujian akhir atau sumatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan fungsi evaluasi selanjutnya, yaitu fungsi evaluasi sumatif. Nah, fungsi evaluasi sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan. Nah, fungsi evaluasi sumatif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana siswa atau mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran setelah mereka diajarkan materi secara keseluruhan. Nah, adapun contoh dari fungsi evaluasi sumatif ada ujian akhir semester, kemudian ujian penentuan kelas, kemudian ujian akhir sekolah, kemudian proyek penilaian akhir atau proposal untuk memenuhi ujian akhir semesternya. Perkenalkan, nama saya Belalam. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsi evaluasi diagnostik atau asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan, pengetahuan, dan kondisi psikologis peserta didik tersebut. Nah, secara intinya bahwa fungsi evaluasi diagnostik ini adalah proses sebelum pembelajaran dimulai. Nah, adapun tujuan dari fungsi evaluasi diagnostik ini adalah untuk memahami tingkat pemahaman mereka terhadap suatu materi atau konsep sebelum memulai pembelajaran baru. Nah, dengan informasi ini, guru atau pendidik dapat merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, adapun dari contoh soal, yaitu kita bisa menggunakan pretest, yang dimana sebelum pembelajaran dimulai, guru dapat menggunakan pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka sebelum pembelajaran dimulai. Baik, selanjutnya evaluasi, seleksi, dan penempatan. Menurut Hasibuan, seleksi adalah kegiatan untuk memilih dan menetapkan pelamar yang memenuhi syarat agar dapat diterima sebagai karyawan. Sedangkan penempatan merupakan penugasan karyawan pada jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Fungsi dari evaluasi, seleksi, dan penempatan itu sendiri adalah untuk menilai sejauh mana proses seleksi dan penempatan yang telah dilakukan sudah tepat dan efektif. Melalui evaluasi, perusahaan dapat mengetahui apakah karyawan yang telah direkrut benar-benar memiliki kinerja yang sesuai dengan standar yang diharapkan, serta apakah penempatan mereka sudah sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing. Selain itu, evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan di masa depan jika ditemukan ketidaksesuaian seperti karyawan yang kurang produktif atau tidak cocok dengan posisi yang telah diberikan oleh perusahaan. Maka perusahaan dapat melakukan penyesuaian, pelatihan, ataupun penempatan ulang. Sekian dari saya. Contoh nyata implementasi fungsi evaluasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu diagnostik, itu fokusnya untuk mencari tahu. Dilakukannya kapan? Dilakukannya itu di awal untuk memecahkan kelemahan atau hambatan siswa. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti pretest sebelum materi dimulai untuk melihat siapa yang butuh bimbingan khusus. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah formatif, itu fokusnya untuk memperbaiki, dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan. Contoh implementasinya itu seperti kuis singkat atau tanya jawab di tengah pembelajaran. Tujuannya bukan dinilai, tapi memperbaiki cara mengajar. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah sumatif, fokusnya
untuk menilai. Jadi dilakukan di akhir periode untuk mengukur pencapaian akhir. Contohnya UAS, ujian kelulusan. Fokusnya pada angka rapor untuk keputusan naik kelas. Kemudian contoh yang keempat itu ada seleksi atau memilih. Digunakan untuk menyaring orang terbaik sesuai kuota yang tersedia. Contohnya tes masuk sekolah atau tes beasiswa yang memiliki hasil diterima atau ditolak. Contoh lainnya SNMPT dan semacamnya. Kemudian contoh yang kelima itu penempatan atau mengkelompokkan. Jadi menempatkan siswa pada posisi atau level yang pas dengan kemampuannya. Contohnya itu placement